Nah pemirsa, kalau yang ini bentuk mini dari kue, kalau yang satu ini bentuk mini dari kendaraan. Seperti apa? Ini dia infonya. Pemirsa dulu sekarang yang suka diecast alias versi mini dari kendaraan, mana suaranya nih? Jangan ngaku tahu diecast unik kalau belum berkunjung ke tukang custom diecast alias bengkel kreatif di Purwokerto ini. Pagi mas. Pagi. Wah ini mobil diecastnya banyak banget. Ini semua bisa di custom ya? Iya mbak, hampir semua jenis bisa di custom. Aku mau lihat proses customnya, boleh? Boleh. Di sebelah mana mas? Sana. Oh iya, langsung sana ya? Iya. Ya, bengkel kreatif milik Nanda Mahardika ini khusus menyediakan jasa custom, yang artinya pemirsa bisa memilih desain sesuai dengan keinginan loh. Lihat saja nih, isi etalasenya, mulai dari mobil sport dengan efek asap menggunakan kapas, mobil dengan plat khusus TNI, bahkan mobil patroli dari kepolisian. Beda dengan dulu ya, dulu diecast mobil dibuat dengan desain yang sudah ada dari pabrik, tanpa bisa kita ubah-ubah lagi. Tapi kalau sekarang, semuanya mungkin. Awalnya sih karena hobi, kita mainan koleksi, dikumpulin terus bosen karena bentuknya standar, kita coba-coba modifikasi. Terus hasilnya kita upload ke sosmed, malah bisa jadi penghasilan. Berawal dari hobi justru bisa berbuah penghasilan ya. Harga yang dibanderol dari diecast custom ini berkisar 200.000 hingga 4 juta rupiah, tergantung tingkat detail dan kesulitannya. Seperti mobil patroli polisi ini misalnya, yang membutuhkan detail ekstra untuk kursi pada bagian belakang. Nah mas, tahapan pertama apa dulu nih? Tahapan pertama pembongkaran. Diecast dibongkar, dipisahkan antara material plastik dengan material dari besi. Oh, berarti seperti ini ya yang sudah dibongkar ya? Tahapan pembongkaran awal, semua bagian harus benar-benar dilepas ya. Iya betul, bagian dalam dan luar dari diecast harus dipisahkan dulu. Benar-benar main detail, karena tak jarang bagian dari interior diecast juga ditambahkan aksesoris. Setelah benar-benar terbongkar, langsung deh kita bawa bagian luar dari diecast alias bagian metal untuk di remover. Caranya mudah nih, cukup dengan mengoleskan cairan ke bagian luar body diecast yang akan kembali dicat custom. Ini langsung tinggal dicat aja ya? Iya, Kuas gitu? oles. Oh, Cuma harus hati-hati, Kenapa? jangan sampai kena tangan, kenapa kalau kena tangan? gampang iritasi di kulit. Oh gitu. Wah, harus hati-hati ya. Ini nih, dalam hitungan detik aja udah terlihat ya cat aslinya sudah mulai mengupas. Kalau sudah dioleskan secara merata, langsung pindahkan body diecast ke dalam air, tapi mengangkatnya menggunakan besi kecil ya, agar tidak tersentuh langsung oleh tangan. Langsung rendam hingga cat mulai rontok merata. Selanjutnya, kalau sudah rontok bisa langsung dicat warna dasar. Agar rata nih, proses mengecat ini bisa sampai 2 kali ya, sebelum mulai di custom. Yang pertama, warna abu-abu dengan menggunakan alat khusus nih, bukan dengan kuas ya. Kalau sudah, masukkan ke dalam kotak khusus untuk mengeringkan cat. Kemudian kembali dicat dengan warna dasar putih. Nah, untuk menunggu hingga warna dasar putih ini kering sempurna, bisa memakan waktu 2-3 hari loh. Jadi, saya langsung melihat mobil yang lainnya nih, yang sudah siap untuk di custom. Nah, setelah semua proses panjang tadi, sekarang bagian apa nih? Tinggal penempelan stiker. Sekarang kita mau menempelkan stiker custom mobil batik Trans 7. Yuk mas, pertama. Nah, untuk detail desain yang di custom ini menggunakan stiker berbahan khusus ya. Desain stiker pun sangat mirip dengan aslinya nih. Ditempelkan secara perlahan, diratakan, dan dipanaskan dengan menggunakan korek api. Yap, tujuannya agar stiker menempel dengan rata dan sempurna. Saya pun mau mencoba nih ikut menempel stiker. Harus pelan-pelan ya, agar stiker menempel dengan rata.
sudah, rapikan bagian detail dengan menggunakan cutter. Potong bagian yang tidak terpakai. Setelah stiker menempel di semua bagian mobil, untuk bagian tertentu seperti bumper mobil tetap harus dicat nih. Tapi jangan lupa untuk menutup bagian lainnya dengan selotip agar catnya tetap rapi ya. Lalu cat bagian detail seperti bumper dan spion, dan jadi deh. Wah, ini dia nih pemirsa, udah jadi diecast custom dengan desain mobil batik Trans 7. Bener-bener mirip sampai ke detail-detailnya, bahkan ke spion-spionnya. Membuatnya ini membutuhkan ketelitian ya Mas ya, dan pasti kesabaran. Keren ya. Sarah, saya ini salah satu penggemar diecast loh. Masa? Tapi punya nggak diecast Metro Mini atau bus Transjakarta? Oh, itu belum tuh. Emang ada ya? Ada dong. Nah, jadi diecast itu merupakan pesanan khusus seorang kolektor. Jadi memang nggak dijual secara umum alias custom. Tentunya pasti penasaran kan? Nah, liputan ini mengakhiri Net 24. Saya Syara Firisya. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Mobil pribadi, truk, dan motor ini sepintas tampak seperti kendaraan pada umumnya. Namun, sebenarnya ini adalah deretan diecast atau miniatur kendaraan. Inilah karya Nanda Mahardika, pengusaha modifikasi diecast di Desa Sidaboa, Purwokerto, Jawa Tengah. Nanda membuka bengkel modifikasinya sejak tahun 2008. Bersama seorang karyawan, ia merombak diecast mengikuti selera pemesannya. Selain itu, untuk memperluas usahanya, ia juga berjualan secara online. Tak heran, pelanggannya tersebar dari Aceh hingga Papua. Butuh ketelitian, kecermatan, dan kesabaran agar bisa menghasilkan diecast yang mirip dengan aslinya. Ilmu modifikasi diecast otodidak awalnya kan dari mainan skala 1:1, mobil beneran, motor beneran, beralih ke miniatur. Hampir semua jenis kendaraan bisa dibuat dari skala 43 sampai 24. Desain diecast bisa dari pemesan, bisa dari kita. Pelanggan dapat mengirimkan diecast yang ingin dimodifikasi kepada Nanda. Namun, jika pelanggan tidak memiliki diecast tersebut, Nanda akan mencarinya sendiri di toko mainan. Ada beberapa proses yang harus dikerjakan untuk memodifikasi sebuah diecast. Antara lain, pengupasan cat dengan remover, pencucian, dan pengecatan ulang. Setelah dicat, diecast dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Kemudian sampailah pada tahap akhir, yaitu penempelan stiker dan pengerjaan detail. Dibutuhkan waktu 4 hari hingga 2 bulan untuk memodifikasi 1 unit diecast. Dalam 1 bulan, Nanda bisa melayani sekitar 10 pesanan modifikasi diecast. Siapkan dana 400.000 hingga 4 juta rupiah untuk mendapatkan diecast idaman Anda. Seperti Lukman Aziz Kurniawan, seorang kolektor diecast di kawasan Gunung Sindur, Bogor. Sudah 6 tahun ia mengoleksi diecast. Namun konsultan humas ini bukan kolektor diecast biasa. Ia mengoleksi miniatur kendaraan yang biasa kita temui di jalan ibu kota, seperti bus Transjakarta, Kopaja, Metro Mini, Bajai, berbagai jenis kendaraan polisi, sampai taksi tahun 70-an hingga sekarang. Ya, bermula sih sebenarnya cuman iseng ya, karena saya sendiri ada kendaraan, saya ingin punya display, punya model yang saya naikin, kendaraan yang saya naiki. Nah, berawal dari situ, ya saya mulai tertarik. Oh, berarti saya pernah punya kendaraan aslinya sebelum-sebelumnya, mungkin ada gitu. Nah, udah saya coba koleksi yang kendaraan yang pernah saya punya, ternyata ada semua. Akhirnya jadi keranjingan, jadi saya pengen semua kendaraan-kendaraan yang ada di Jakarta yang sering saya lihat, kenapa enggak saya koleksi. Diecast semacam ini jarang diproduksi oleh pabrik.
Karena itu, sebagian besar koleksinya merupakan hasil modifikasi Nanda di Purwokerto yang dinilainya sangat detail. Diecast modifikasi favorit Lukman adalah Kopaja dan Metro Mini yang dinilai langka dan unik. Bahan baku miniatur bus ini sangat sulit didapatkan di dalam negeri, sehingga Lukman harus mengimpornya dari Hong Kong. Selain itu, diecast Kopaja dan Metro Mini ini punya detail yang menarik seperti efek berkarat karena cuaca dan miniatur surat kabar yang terselip di dashboardnya. Perawatannya pun cukup mudah. Cukup gunakan kain halus, cotton bud, atau gel khusus pembersih elektronik. Jangan menggunakan air untuk membersihkan karena dapat merusak cat. Hingga kini koleksi Lukman mencapai 300 buah diecast yang tertata apik dalam rak pajangan dan diorama. Tak hanya sebagai obat pengusir stres, mengoleksi diecast juga bisa menjadi alat investasi. Diecast yang dibeli seharga Rp70.000 hingga Rp3 juta ini dapat dijual kembali dengan harga Rp300.000 hingga Rp4 juta. Tertarik untuk memodifikasi atau mengoleksi diecast? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pemirsa, selama ini modifikasi biasanya digunakan untuk menyulap mobil atau motor menjadi model unik sesuai dengan selera atau biasanya disebut kendaraan modifikasi. Nah, namun yang satu ini berbeda nih Rizky. Seorang pekerja bengkel di Banyumas, Jawa Tengah punya hobi modifikasi mobil mainan atau diecast. Dan hebatnya dari hobi modifikasi ini ia berhasil meraup puluhan juta rupiah. Di bengkel kerjanya atau lebih tepat disebut bengkel kreatif yang terletak di Jalan Sidaboa, Banyumas, Jawa Tengah, Nanda Mahardika memajang puluhan mobil miniatur berbahan besi atau logam hasil modifikasinya. Nanda memoles mobil-mobil mainan ini menjadi seperti mobil-mobil aslinya, begitu detail, bahkan hingga ke interiornya. Ya, Nanda merupakan seorang modifikator mobil mainan atau kerap disebut bengkel custom diecast. Nanda menekuni profesinya sebagai modifikator miniatur sejak 2008 lalu. Berawal tahun 2005 buka bengkel mobil motor beneran, beralih ke diecast mulai tahun 2008. Sampai sekarang alhamdulillah pemesanan mulai dari Aceh sampai Papua pernah kita layani. Pemesan atau kolektor, mungkin juga penghobi mobil atau motor miniatur dapat memesan jenis kendaraan apa yang akan dibuat. Semua bisa dipesan dengan detail sesuai keinginan pemesan dengan berbagai warna, merek, tulisan, dan nama yang serupa dengan aslinya. Lama pengerjaan untuk modifikasi yang rumit atau rombak total, Nanda butuh waktu 1 hingga 2 minggu. Namun untuk yang tergolong mudah, hanya 2 hingga 3 hari saja. Harga memodifikasi mobil miniatur ini mulai dari Rp400.000 hingga Rp4 juta. Nanda mengaku omset yang ia raup setiap bulannya mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Seorang pria asal dari Banyumas mampu membuat miniatur kendaraan mirip dengan aslinya. Harga miniatur berkisar dari Rp300.000 hingga Rp4 juta. Miniatur aneka mobil sedan, motor trail, taksi, atau bemo ada di sini. Miniatur kendaraan berbahan logam ini disebut diecast. Nanda Mahardika adalah tangan terampil di balik benda mini ini. Di bengkelnya yang berada di Jalan Sidaboa, Banyumas, Jawa Tengah, Nanda menuangkan kreativitasnya. Meski dibuat manual, Nanda membuat miniatur kendaraan mirip aslinya. Ia perhatikan betul detailnya dari plat nomor kendaraan, roda, dan interiornya. Supaya cat miniatur awet, setelah dicat miniatur dipanggang dengan suhu tertentu. Jadi hampir sama dengan mengecat mobil sesungguhnya. Kini sebagian besar pelanggannya memesan kendaraan yang bentuknya sudah dimodifikasi. Supaya sesuai pesanan, Nanda membutuhkan foto kendaraan yang akan ditiru. Proses pembuatan masing-masing miniatur beragam dari 1 hingga 2 minggu. Sekarang lebih ke diecast, ke miniatur, custom. Jadi orang belanja diecast online, terus dikirim ke kita,
buat dimodifikasi lah sesuai permintaan konsumen. Miniatur kendaraan ini dihargai 300.000 hingga 4 juta rupiah per satuan. Kini Nanda telah punya pelanggan di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Inilah bengkel kreatifnya seorang Nanda Mahardika di Jalan Raya Sidaboa, Banyu, Jawa Tengah. Puluhan mobil dan sepeda motor miniatur berbahan besi ini ia pajang di bengkelnya. Ia biasa menyebutnya diecast. Puluhan mobil miniatur ini bukanlah mainan biasa, melainkan buah karya modifikasi dari Nanda. Ia memoles mobil-mobil mainannya layaknya mobil-mobil sungguhan. Nampak seperti aslinya, begitu detail, bahkan hingga ke interiornya. Nanda merupakan seorang modifikator mobil mainan atau kerap disebut bengkel custom diecast. Jenis kendaraan yang dibuat tergantung pesanan. Seperti karyanya membuat mobil angkot dan taksi. Warna, merek, tulisan, dan namanya serupa dengan aslinya. Sejauh ini pemesan sudah menjangkau seluruh Indonesia. Usaha yang ditekuni sejak 2008 lalu, kini telah dibantu 2 karyawannya. Proses pembuatan yang pertama dilakukan melihat fisik kendaraan aslinya. Kemudian mencari diecast yang serupa. Lalu pernak-pernik seperti stiker, ban, aksesori di-print. Setelah itu, aksesori ditempel dan kemudian dilakukan proses pengecatan dengan mesin oven. Setelah jadi, diecast difoto, lalu dikirimkan kepada pemesan. Jadi orang belanja diecast online, terus dikirim ke kita buat dimodifikasi lah sesuai permintaan konsumen. Yes. Pemesanan alhamdulillah dari Papua pernah kita kirim. Lama pengerjaan modifikasi mulai dari 3 hari hingga 2 minggu tergantung kesukaran. Harga jual mulai 250.000 hingga jutaan rupiah. Pesanan yang kini digandrungi adalah model angkot dan mobil polisi. Omset yang ia raup per bulannya mencapai puluhan juta rupiah. Kusworo, Purwokerto, Jawa Tengah. Di bengkel kerjanya atau lebih tepat disebut bengkel kreatif yang terletak di Jalan Raya Sidaboa, Banyumas, Nanda Mahardika memajang puluhan mobil dan sepeda motor miniatur berbahan besi atau logam. Ia biasa menyebutnya diecast. Puluhan mobil miniatur itu bukanlah mainan biasa, melainkan buah karya modifikasi dari Nanda. Ia telah memoles mobil-mobil mainan itu menjadi seperti mobil-mobil sungguhan. Nampak seperti aslinya, begitu detail bahkan hingga ke interiornya. Ya, Nanda merupakan seorang modifikator mobil mainan atau kerap disebut bengkel custom diecast. Dari sini, para pemesan atau kolektor dapat memesan jenis kendaraan apa yang akan dibuat. Nanda menekuni profesinya sebagai modifikator miniatur ini sejak 2008 lalu. Awalnya ia hanya seorang diri, kini Nanda telah dibantu 2 orang karyawannya dalam mengerjakan pesanan-pesanan yang terus berdatangan. Proses pembuatan atau memodifikasi miniatur itu telah menyesuaikan apa yang diinginkan konsumen. Setelah pesanan jadi, Nanda akan memotret hasilnya dan dikirim kepada pemesan. Jadi orang belanja diecast online, terus dikirim ke kita buat dimodifikasi lah sesuai permintaan konsumen. Biasanya rata-rata apa aja mas yang pesanan konsumen? Macam-macam sih. Mulai dari bikin angkot, taksi, terus mobil pribadi. Lama pengerjaan untuk modifikasi rumit memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Namun untuk yang tergolong mudah hanya 2 hingga 3 hari saja. Harga jual mobil mainan ini mulai 250.000 hingga kisaran jutaan rupiah. Rupiah yang Nanda raup setiap bulannya mencapai 6 juta. Pendapatan itu sudah di luar biaya operasional, membayar honor karyawan, dan lain-lain. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Bayu Sasongko, Kantor Berita Antara mewartakan.